Dan ini saya kira menjadi momentum baik juga bagi kepala daerah seperti itu yang punya jejaring bagus, yang punya relasi bagus. Saya kira dengan kekurangan anggaran atau dengan keterbatasan anggaran ini, saya kira jejaring itu dimanfaatkan untuk membantu mensukseskan program-program yang mereka sudah jual ke masyarakat. Dan ini kalau misalnya mereka mampu melakukan, mampu melaksanakan, maka saya kira kepercayaan publik terhadap mereka itu akan semakin tinggi. Artinya apa? Artinya mereka membuktikan omongan. Omongan mereka itu terbukti dengan tindakan yang nyata. Jadi tidak hanya omong-omong, tetapi mereka bisa membuktikan. Halo, selamat datang di Floba Morata TV, suara orang NTT dari kita untuk kita. Mantap. Oke, saudara sekalian, kita kembali di segmen berita dari Floba Morata. Dan kali ini, saudara sekalian, kita akan membacakan atau membahas berita terkait dengan program atau kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat ya. Dan tentunya kebijakan ini akan sangat berdampak sekali ya terhadap perekonomian di NTT ya. Kita bacakan sebuah berita yang ditulis oleh Antara News ya. Antaranews.com pada Senin 3 Maret 2025. Kita bacakan. Judul beritanya adalah efisiensi berdampak pada pariwisata NTT. Pengamat ekonomi dari Universitas Widya Mandira Kupang, Nusa Tenggara Timur, Thomas Olalamodai menilai efisiensi anggaran akan berdampak negatif terhadap sektor pariwisata dan perhotelan di provinsi berbasis kepulauan itu. Basis ekonomi NTT adalah 80% oleh APBN dan APBD, sementara swasta berada pada angka 20% saja, katanya kepada Antara di Kupang baru-baru ini. Hal ini disampaikan berkaitan dengan adanya efisiensi anggaran yang berdampak pada larangan instansi pemerintah untuk menggelar rapat atau kegiatan di hotel serta sektor pariwisata. Ia menilai jika efisiensi ini mengarah pada penjualan perjalanan dinas, seminar, fokus grup diskusi, maka seberapa besar efisiensi program-program tersebut memberi kontribusi yang sama, bahkan lebih besar pada pariwisata dan perhotelan di NTT. Mantan Wakil Bupati Lembata itu mengatakan bahwa jika dengan melihat basis anggaran di NTT, maka kontribusi terbesar pariwisata NTT oleh birokrasi. Tidak ada lagi perjalanan dinas, tidak ada lagi seminar, tidak ada lagi BIMTEK, tidak ada lagi FGD. Birokrat mana yang ke NTT atau ke destinasi wisata di NTT, ujar dia. Pariwisata hanya berharap wisatawan mancanegara dengan catatan efisiensi tidak berdampak pada kenaikan harga hotel, restoran, paket kunjungan, transportasi, dan fasilitas di destinasi wisata. Ya, oke, saudara sekalian. Jadi dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat NTT memang luar biasa ya, terkait dengan proses atau kebijakan penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah ya. Kita tahu bersama ya, seperti yang dikatakan oleh pengamat pariwisata tadi, bahwa 80% pergerakan ekonomi di NTT itu ditopang oleh APBN atau APBD ya. Sisanya 20% itu baru dari sektor swasta ya. Jadi kalau misalnya dari 80% ini kemudian dipotong lagi ya dalam kaitan dengan penghematan ya, saya kira tentu akan berdampak terhadap pergerakan ekonomi di NTT ya gitu ya. Katakanlah ya seperti dikatakan dalam berita tadi ya, misalnya kegiatan pelatihan, BIMTEK dan sebagainya dihentikan, maka kendala yang dihadapi adalah pengusaha atau pelaku-pelaku yang bergerak di bidang perhotelan, penginapan, kuliner, dan sebagainya. Mereka tentu akan merasakan dampaknya. Juga para pelaku usaha kecil menengah ya, penjual kue ya, atau pemilik warung kopi dan sebagainya, mereka tentu akan mengalami dampak dari kebijakan ini gitu ya. Itu baru dari sektor pariwisata loh, belum lagi dari sektor lain, katakanlah infrastruktur dan sebagainya. Tentu ada dampak ya yang dirasakan bagi mereka yang terlibat atau terkait dengan sektor tersebut ya. Oke, saudara sekalian, selain dampak ekonomi, kali ini saya ingin membahas
bagaimana dampak politik ya, dampak politis ya terhadap kepala daerah yang baru saja dilantik di NTT gitu ya. Mulai dari level gubernur, kemudian bupati, wali kota dan sebagainya gitu ya. Ini tentu berdampak sekali terhadap mereka ya. Karena kita tahu bahwa mereka saat kampanye itu sudah menyampaikan dengan penuh sukacita, dengan semangat yang luar biasa apa yang akan mereka lakukan. Tapi pada akhirnya ada kebijakan dari pemerintah pusat yang harus mereka patuhi juga. Nah, ini tentu akan berdampak terhadap beberapa hal yang mereka ingin lakukan gitu ya. Oke, pada kesempatan ini saya ingin membahas dampak positif dan negatif dari kebijakan efisiensi anggaran ini terhadap kepala daerah ya, terhadap kepala daerah yang baru saja dilantik di NTT gitu ya. Oke, kita mulai dari dampak positif ya. Yang pertama adalah terbangunnya citra pemimpin yang transparan dan efisien gitu ya. Jadi kalau misalnya kebijakan ini dijalankan dengan baik oleh pemimpin atau kepala daerah kita di NTT, maka ya tentu mereka akan mendapatkan apresiasi dari masyarakat sebagai pemimpin yang bijak ya, walaupun dengan kondisi keuangan yang terbatas ya, dengan adanya penghematan anggaran, tapi mereka mampu melakukannya dan mereka benar-benar memprioritaskan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang eh, dinikmati oleh banyak masyarakat di daerah yang dipimpin. Jadi itu tentu akan berdampak terhadap citra yang baik bagi dirinya ya, bagi kepala daerah, baik bupati, wakilnya, atau gubernur, wakilnya, atau wali kota dan wakilnya gitu ya. Itu dampak positif yang pertama. Terus dampak positif yang kedua adalah mencegah korupsi dan tindakan pemborosan gitu ya. Jadi ini kan sudah ada kegiatan penghematan. Orang tidak akan melakukan korupsi ataupun pemborosan. Kalau mereka mau melakukan korupsi dan pemborosan langsung ketahuan gitu ya kan. Anggarannya sangat sedikit. Jadi kalau misalnya korupsi ya udah selesai, proyek tidak jalan. Ya atau mau boros ya udah selesai, yang lain tidak kebagian gitu ya. Jadi dengan adanya efisiensi anggaran ini bisa menekan tindakan korupsi maupun tindakan pemborosan. Gampang dilacak atau gampang dideteksi gitu ya. Oke, kemudian dampak positif yang ketiga adalah meningkatkan efektivitas program prioritas ya. Dengan adanya apa namanya kebijakan penghematan anggaran ini, tentu pemerintah akan lebih fokus kepada program-program prioritas yang mana program ini tentu bersentuhan langsung dengan kebutuhan hidup masyarakat banyak. Jadi itu akan lebih efektif. Ya, kenapa? Karena semua anggaran diplotkan ke program tersebut, gitu ya. Oke, terus yang berikut yang keempat adalah mengoptimalkan hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kalau pemerintah daerah itu mampu melakukan dengan baik ya, walaupun ya katakanlah krisis ya, ada kekurangan uang, tetapi kalau pemerintah daerah bersangkutan mampu menjalankan dengan baik, ya saya kira mereka akan mendapatkan semacam penghargaan dari pemerintah pusat. Nah, kalau ini terjadi, maka saya kira ada hal baik atau ada hal positif yang akan terjadi di daerah bersangkutan. Artinya apa? Ada komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dan ini saya kira hal yang positif sekali, gitu ya. Oke, itu adalah dampak positif. Kemudian yang berikut adalah dampak negatif. Apa sih dampak negatif dari kebijakan ini terhadap apa namanya kepala daerah di NTT gitu ya. Oke, dampak negatif yang pertama adalah ketidakpuasan dari kelompok-kelompok yang berkepentingan gitu ya. Jadi maksudnya gini, misalnya kebijakan tadi ya seperti kegiatan pelatihan, seminar, BIMTEK dan lain-lain itu ditiadakan, maka ya banyak yang tidak puas ya. Pemilik hotel tidak puas, pemilik apa namanya rumah makan tidak puas ya, pemilik travel tidak puas dan sebagainya. Mereka tidak puas. Atau misalnya di apa namanya sektor infrastruktur ya, kontraktor tidak puas. Kenapa? Karena dihentikan proyek pembangunan fisik ya, kontraktor tidak puas, kemudian para pekerja konstruksi tidak puas dan macam-macam. Banyak orang tidak puas. Kenapa? Karena kepentingan mereka terganggu. Juga birokrat. Birokrat pun tidak mungkin menerima begitu saja ya. Mereka mungkin sudah punya rencana, mereka mungkin sudah punya planning dan sebagainya. Tapi tiba-tiba saja dihentikan, ditiadakan. Maka tentu ada ketidakpuasan ya. Jadi akan banyak pihak yang tidak puas dengan kebijakan ini gitu ya. Kemudian dampak negatif yang kedua adalah
Potensi protes atau demo dari masyarakat tentu ada gitu ya, ketika orang mulai merasakan kesulitan ekonomi gitu ya, di tempat-tempat pariwisata mulai sepi ya, atau misalnya para pelaku UMKM yang berjualan di tempat proyek pembangunan jalan raya atau di pinggir jalan dan sebagainya, mereka merasa kesulitan. Ya tentu ya lama-kelamaan orang akan tidak puas dan melakukan protes ya. Kemudian kalau misalnya diadvokasi oleh kelompok katakanlah lembaga-lembaga LSM dan sebagainya, saya kira ini akan berdampak tidak baik terhadap kepala daerah bersangkutan gitu ya. Jadi kalau semakin banyak orang protes, tentu akan dampaknya kurang baik kepada kepala daerah bersangkutan dalam kaitan dengan popularitas gitu ya. Kemudian yang berikut, dampak negatif yang berikut adalah tantangan dalam pembangunan daerah gitu ya. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa masing-masing kepala daerah itu kan sudah punya target, sudah punya program unggulan yang mereka sudah menyampaikan saat kampanye ya, janji-janji yang mereka sudah sampaikan saat kampanye. Dan itu kemungkinan juga ada banyak yang tidak bisa terselenggara di tahun 2025 ini, di awal kepemimpinan mereka. Padahal mungkin mereka sudah menggebu-gebu bahwa ketika dilantik yang pertama mereka akan lakukan adalah ini dan sebagainya, bangun itu, beli ini, beli itu dan sebagainya. Tapi ya berhadapan dengan kenyataan ada apa namanya kebijakan dari pemerintah pusat penghematan anggaran ya, tentu ada banyak program dari mereka yang tidak bisa dilaksanakan. Jadi saya kira ini menjadi sebuah tantangan tersendiri buat kepala daerah yang baru saja dilantik gitu ya. Kemudian yang berikut adalah yang keempat adalah kritik dari lawan politik gitu ya. Ini bahaya sekali. Jadi kalau misalnya kebijakan penghematan anggaran ini lalu apa namanya bersentuhan dengan sektor-sektor tertentu yang berakibat buruk atau negatif ya terhadap apa namanya kehidupan perekonomian masyarakat, saya kira eh, akan ada banyak kritik dari lawan politik gitu ya. Jadi katakanlah apa namanya ada pembangunan fisik yang tertunda gitu ya dan sebagainya. Tentu lawan politik ini akan menggunakan momentum ini untuk mengevaluasi, untuk melakukan kritik sekeras-kerasnya kepada kepala daerah bersangkutan. Dia akan menagih janji, dia akan memprovokasi masyarakat untuk menagih janji. Dan ini akan lebih berbahaya lagi kalau misalnya kepala daerah yang pernah menjanjikan bahwa mereka akan mencari uang, tidak hanya mengandalkan APBN, tapi juga mereka akan mencari alternatif keuangan lain yang berasal dari pihak ketiga yang secara undang-undang sah dan mereka akan lakukan ini. Kenapa? Karena mereka punya kekuatan jejaring atau mereka punya relasi yang bagus. Jadi saya kira ini akan ditagih oleh lawan politik, ini akan ditagih oleh masyarakat. Dan ini saya kira menjadi momentum baik juga bagi kepala daerah seperti itu yang punya jejaring bagus, yang punya relasi bagus. Saya kira dengan kekurangan anggaran atau dengan keterbatasan anggaran ini, saya kira jejaring itu dimanfaatkan untuk membantu mensukseskan program-program yang mereka sudah jual ke masyarakat. Dan ini kalau misalnya mereka mampu melakukan, mampu melaksanakan, maka saya kira kepercayaan publik terhadap mereka itu akan semakin tinggi. Artinya apa? Artinya mereka membuktikan omongan. Omongan mereka itu terbukti dengan tindakan yang nyata. Jadi tidak hanya omong-omong, tetapi mereka bisa membuktikan. Oke, saudara sekalian, saya kira demikian ya ulasan singkat dari saya terkait dengan dampak politik dari efisiensi anggaran terhadap kepala daerah yang baru saja dilantik ya, yang baru saja bekerja mulai hari kemarin ya di NTT ya, mulai dari level provinsi sampai dengan bupati, wali kota dan sebagainya. Nah, kita mengucapkan selamat bekerja untuk para pemimpin kita ya, dan kita selalu berharap sukses untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat NTT seluruhnya. Mantap, salam Floba Morata.